Dalam konferensi pers Rabu siang 24 Mei 2023 di lobi Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Wakajati DKI Agus Sahalumban Gaul membacakan pasal pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas. Kedua tersangka melakukan penganiayaan terhadap David, remaja berusia 17 tahun hingga koma pada bulan Februari lalu. Atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shane Lucas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Pasal yang disangkakan: 1. Untuk tersangka Mario Dandi Satrio. 1. Primer pasal 355 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, pasal 76C Junto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk tersangka Shane Lucas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Ke-1, primer pasal 355 ayat 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 355 ayat 2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer pasal 355 ayat 1 KUHP Junto pasal 56 kedua KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP Junto pasal 56 ayat kedua KUHP. Atau ketiga, pasal 76C Junto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Junto pasal 56 ke 2 KUHP. Dalam kesempatan ini, Aspidum Kejati DKI Jakarta Danang Surya Wibowo menyatakan berkas perkara hanya diterbitkan 1 kali. Kejati DKI Jakarta menyatakan berkas perkara sudah lengkap dan siap disidangkan. Tidak ada bolak-balik perkara dalam penanganan perkara ini. Berkas perkara hanya kami terbitkan 1 kali P18 P19. Jadi setelah kami teliti sesuai dengan jangka waktu di dalam KUHP, kami sudah kembalikan dan kemudian telah dipenuhi oleh penyidik dan sekarang sudah lengkap sehingga terbitlah P21. Dapat saya uraikan juga bahwa proses selama penyidikan sampai dengan P21 terbit ini mulai dari sprindik di tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan kemudian P21 tanggal 24 Mei hari ini berarti berjalan 2 bulan 22 hari. Sedangkan kami mempunyai waktu untuk menentukan sikap selama 2 kali kesempatan, yaitu 14 hari pertama dan 14 hari kedua sehingga total 28 hari. Dapat saya sampaikan pula bahwa di dalam berkas perkara sebagai informasi untuk masyarakat dan rekan-rekan media sekalian tentunya jumlah saksi yang ada di dalam berkas untuk Mario adalah 17 orang, sedangkan untuk Shane 16 orang. Dan jumlah ahli sebanyak 5 orang dan sama untuk Shane juga 5 orang. Kami sampaikan juga di sini ada rekan-rekan jaksa peneliti yang akan menjadi tim di dalam jaksa penuntut umum sebanyak 7 orang, yaitu Saudara Sandi Handika, Saudara Igede Eka Haryana, Ibu Eka Widyastuti, Ibu Mai Darlis, Ibu Bayu Ika Perdana, Ibu Suryani, dan Bapak Hafiz Kurniawan. Lalu saya dapat sampaikan pula bahwa barang bukti di dalam berkas perkara ada sebanyak 21 item barang bukti. Untuk proses tahap 2, tentunya sesuai dengan ketentuan, kita akan berkoordinasi kembali dengan penyidik kapan mereka akan dapat menyiapkan tersangka serta barang bukti untuk bisa diserahkan kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan semoga tidak dalam waktu yang lama kita akan bisa lakukan
proses tahap 2 tersebut. Dalam konferensi pers ini dijelaskan bahwa jumlah saksi Mario Dandi sebanyak 17 orang, sedangkan untuk Shane Lucas sebanyak 16 orang. Jumlah ahli untuk Mario Dandi sebanyak 5 orang dan jumlah ahli untuk Shane Lucas juga sebanyak 5 orang. Atia Numa dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV.